Di tanah berdebu pantai Katsuk Jeneponto, suara derap kuda berpacu menjadi irama yang menegangkan sekaligus memukau. Yang lebih mengagumkan, ada sosok kecil yang mengendalikan kuda-kuda besar itu. Inilah kisah joki cilik kuda pacu Jeneponto, Aura Farming ala Sulawesi Selatan. Berada 90 km dari Makassar, Jeneponto memang pantas menyandang julukan kota kuda. Setiap pekan, biasanya beberapa wilayah di Jeneponto akan menggelar pacuan kuda atau disebut biasa palumba jarang. Tetapi yang mengagumkan, rata-rata joki pacu masih berusia muda. Salah satunya adalah Reski. Telah bergelut dengan kuda sejak SMP, Reski tak hanya menjadi joki, tetapi perawat kesayangan dari kudanya. Ya, direct juga sama ada yang makan dibeli, podium namanya. Ada yang dibeli khusus. Iya. Buat vitaminnya? B12 Kak. B12. Itu dikasihnya setelah makan atau gimana? Bisa juga sebelum makan. Sebelum makan. Kita kasih itu 2 kali seminggu. Vitamin B12 memiliki peranan penting dalam metabolisme energi, pembentukan darah, dan kesehatan saraf, terutama untuk kuda pacu. Dalam kuda, vitamin ini tidak bisa diproduksi sendiri, tapi dihasilkan oleh bakteri di usus besar. Sebelum bertanding, kuda biasanya akan melakukan pemanasan sebanyak 4-5 kali putaran. Selain mempelajari lintasan, joki biasanya akan mengetahui jika kudanya sedang fit atau tidak. Kalau masalah ngambutnya sih jarang sih Kak. Kalau buat cuma jalan? Ya, tergantung dari dia, ada yang kagetnya saja. Pernah nggak sih kudanya nggak mau jalan? Atau lagi nggak mood gitu jalan? Kalau itu sih Kak, enggak sih, tergantung dari dia punya sakitnya apa tidak. Kalau dia punya sakit itu, biasanya gitu, nggak mau jalan. Oh, jadi atau dia malas. Sakit. Kuda yang dipakai berlaga biasanya hasil persilangan kuda lokal dari ras Sumbawa, Timur sampai Bima dengan kuda impor. Karena itulah, kuda pacu biasanya terlihat lebih tinggi dari kuda lokal umumnya. Kuda biasanya harus berusia minimal 1 tahun, di mana sudah cukup kuat membawa beban joki sekaligus berpacu. Umur 1 tahun juga waktu yang tepat untuk melatih sekaligus membentuk karakter kuda pacu. Sementara untuk jenis kelamin, Reski lebih cenderung memilih kuda betina. Kalau betina lebih tenang. Lebih tenang, lebih bisa dikendalikan, nggak ngamuk-ngamuk. Oke, ternyata itu bedanya, lebih bisa diatur kalau betina ketimbang yang jantan. Selepas pemanasan, semua peserta akan berkumpul di arena pacu dengan lintasan pantai sederhana sepanjang 900 meter. Pasir padat ketika air laut surut memudahkan kuda dipacu dengan stabil, layaknya lintasan buatan. Tak seperti pacu kuda profesional yang melibatkan beberapa kuda, di sini pertandingan dengan cara 1 lawan 1. Beruntung, hari ini Reski dengan sang kuda yang namai Putri Malika mendapatkan juara pertama. Ada waktu tertentu tuh gimana caranya buat mastiin kalau ini bisa nyalip nih, gimana caranya tuh? Pas kalau kita ngikut seperti tadi, kalau di tikungan begini biasa ada yang keluar, kita bisa nyalip. Makanya kita ngikut dari belakang. Mepet, waspada, kalau dia keluar kita bisa ambil. Rata-rata bocah Jeneponto setidaknya butuh waktu setengah tahun untuk membangun ikatan dengan kuda. Joki akan memahami karakter dan gaya berlari kuda ataupun kondisi mood dari kuda itu sendiri. Sebaliknya, kuda juga akan merasakan kedekatan sehingga lebih percaya dengan sang joki. Kita sebagai joki jangan nafsu. Kalau kuda kita sudah tahu jarak jauh dia mampu, jarak dekat dia mampu, kita gak usah nafsu. Kita tahan saja terus. Biar stabil. Nanti nanti
pas dekat-dekat finish baru kita gas. Baru dikasih ini lagi, dipecut lagi biar kudanya mau lari lagi. Mau lari lagi. Jadi kudanya harus stabil juga supaya dia nggak kaget ya, kayak gitu. Tak hanya Reski yang telah bergelut dengan kuda sejak usia muda. Alif, salah satu joki bahkan masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Dengan kuda yang dinamai Senyum Manis, Alif pun melaju kencang. Sayangnya, ketika di tikungan, kuda yang ditungganginya harus jatuh dan keluar dari arena. Alif pun mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Kalau udah luka-luka kayak gini, butuh berapa lama buat bisa main lagi? Tidak lama. Oh, tidak lama bisa main lagi. Tidak nyimpan rasa trauma seperti itu ya? Tidak. Langsung bisa main lagi, yang penting lukanya udah kering, main lagi. Iya. Beruntung, rata-rata joki kuda di Jeneponto telah melengkapi diri dengan helm pengaman ataupun sepatu boot. Tetapi jatuh bukan berarti memunculkan trauma, justru membuat joki semakin memahami kuda. Dengan julukan Buta Turatea atau Tanah Para Pejuang yang Tangguh, kebiasaan berkuda sejak usia dini memang punya sejarah panjang di tanah Jeneponto. Selain itu, dalam pacuan kuda, berat badan joki menjadi salah satu faktor utama dari kemenangan. Semakin ringan sang joki, semakin kencang pula laju kuda. Kalau minimal ringannya 40 lebih. Kalau beratnya biar sembarang, terserah dari kau yang punya kuda. Dengan tradisi berkuda yang kuat, rata-rata joki juga berasal dari keluarga pemilik ataupun peternak kuda. Dulu, pacuan kuda bukan hanya lomba kecepatan, tapi juga ajang kehormatan kampung, tempat anak-anak menunjukkan keberanian mereka. Seperti halnya Nompo yang orang tuanya sudah menjadi joki kuda hingga sekarang kecicitnya. Baru jauhnya dulu di Jeneponto Kota diadakan, baru kita di Bangkala tinggal. Ada 30 lebih kilo, jalan kaki kita saya ke situ. Jalan kaki, sekarang sudah banyak mobil. Selain itu, secara fisik, melatih anak kecil menunggang kuda justru lebih mudah daripada orang dewasa. Otot kecil dan fleksibel anak-anak akan cepat beradaptasi terhadap pola gerak yang berulang, seperti gerakan berlari pada kuda. Jadi suruh pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu, begitu lincah baru bisa dibawa ke lapangan. Yang penting anak-anak besar dia punya mau naik. Baru begitu kan dipegang-pegang dulu kuda. Pegang-pegang dulu kuda. Kenter-kenter nih. Terus tidak lari polki dulu, pelan-pelan dulu dikenter, santai-santai. Begitu lincah, baru dia jadi pukul sendiri. Dari catatan sejarah, Palumba Jarang sendiri menjadi bagian tradisi pemburu dari kerajaan Goa Talo untuk berlatih menangkap hewan buruan. Seiring perkembangan zaman, Palumba Jarang lalu dilombakan secara rutin yang kemudian bertransformasi menjadi objek pariwisata.